Good morning, BCS Jakarta. Selamat pagi, BCS Jakarta. My name is Pastor Andy. I'm from Singapore. Nama saya Pastor Andy dari Singapura. And interpreting for me today is Pastor Dedi from Bandung. Dan yang menerjemahkan pagi ini adalah Pastor Dedi dari Bandung. Again, it was great to be with you all again. Last year in October, our covenant team came to have time with your leaders. Saya sangat senang berada di sini dan saya masih teringat tahun lalu kita bersama saudara sekalian pada bulan Oktober. And before I do the sermon today, I'd like to ask one of our members, Eka, to share a testimony about what COVID means to him personally and spiritually. Sebelum saya menyampaikan khotbah, saya meminta kesaksian saudara Eka bagaimana di tengah wabah yang terjadi, menceritakan kehidupannya. Saya tinggal dan bekerja. Namun di dalam krisis COVID ini ada dua hal yang saya pelajari. Pertama adalah pause button. Yang kedua adalah applause button. Kenapa dikatakan sebagai pause button? Sebelum COVID ini, saya selalu sibuk dari pagi sampai malam di dalam pekerjaan, pertemuan, bahkan tidak banyak waktu untuk Tuhan. Baik baca firman, memuji, berdoa, semua terbatas. Namun dengan COVID ini, pause button itu terjadi. Saya harus berada di rumah, lebih banyak untuk merenungkan firman, merefleksikan kehidupan saya, dan Tuhan menjadi satu prioritas buat kehidupan saya. Saya belajar untuk fokus dan mengutamakan Tuhan. Hal yang kedua, applause button atau tombol tepuk tangan. Selama ini, selain daripada pause button itu terjadi, krisis itu pun membuat kita untuk bisa applause, di mana kita bisa bertepuk tangan. Mengapa hal itu? Pertama, dulu sebelum COVID, saya mendengarkan firman Tuhan dari Covenant itu harus menunggu sampai hari Rabu, di mana khotbah itu harus diedit dan diupload. Dan itu pun saya mendengarkan hanya secara audio. Sekarang saya bisa ikut siaran langsung setiap hari Minggu jam 9.15. Saya bisa mendengarkan dari awal sampai akhir, dari puji-pujian sampai khotbah. Bahkan link yang saya dapatkan itu pun saya bisa bagikan kepada kawan-kawan saya yang lain, di mana kawan saya sudah lama tidak ke gereja ataupun kawan-kawan saya yang tidak pernah ke gereja, mereka bisa mendengarkan, sehingga saya pikir itu menjadi satu applause button di mana kita bisa memperluas kerajaan Tuhan. Bahkan ini saya katakan sebagai gereja tanpa tembok. Poin yang kedua, di mana kita bisa applause. Dulu selama saya di Filipina ini, seringkali saya tidak bisa ikut pertemuan-pertemuan penting yang diadakan. Hal ini karena masalah jarak, juga karena pekerjaan. Namun, dengan teknologi yang canggih sekarang, kita bisa punya Zoom, Webex, Google Meeting. Sehingga, saya mempunyai satu kesempatan untuk partisipasi, untuk ikut. Bukan hanya Singapura, tapi juga berbagai bagian di Indonesia. Jadi saya pikir applause button itu terjadi karena kita merubah krisis itu menjadi satu peluang. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan mengenai kita. Di mana rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang intentional, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang setia akan janjinya. Bahkan di dalam krisis, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Hal ini yang saya pelajari selama COVID ini. Semoga sharing saya yang pendek ini dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Okay, thank you, Eka, for sharing your testimony with us today about COVID. Terima kasih Pak Eka untuk kesaksian yang diberikan. I want to introduce my family to you. Saya ingin memperkenalkan keluarga saya kepada saudara sekalian. Last year, a year and a half ago, our whole family moved from Singapore to Bandung to teach and for ministry.
1,5 tahun lalu, kami sekeluarga pindah ke Bandung untuk mengajar dan melayani misi. And we're still living in Bandung now. Dan kami masih tinggal di Bandung saat ini. And we don't want to go back to Singapore because we feel we want to pray and serve in Indonesia. Kami tidak pulang ke Singapura karena justru kami ingin melayani di Bandung, di Indonesia saat ini. Our children love to play. Anak-anak kami senang sekali bermain. Before the COVID situation happened, I took all my children to Pekanbaru to visit some friends. Sebelum wabah ini terjadi, kami pergi ke Pekanbaru untuk mengunjungi Trans Studio. And one of my oldest child loves to go on the roller coaster at Trans Studio. Dan anak saya yang pertama senang sekali main roller coaster saat itu. I think I'm too old for roller coaster, but I went with him. Saya menyadari saya terlalu tua untuk main roller coaster. And a roller coaster is like scary. It goes up and it comes down very fast. Afterwards, I felt very sick. Dan main roller coaster sangat menakutkan. Kadang-kadang kita dibawa naik ke atas, naik ke bawah, dan membuat kita kadang bisa mual. And I realized a roller coaster is a picture of life. There's ups and downs in life. Dan saya menggambarkan roller coaster ini seperti kehidupan kita. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. But there's one difference between roller coaster and life. Tetapi ada satu perbedaan antara permainan roller coaster dengan kehidupan. In a roller coaster, you can see when the up is coming. You can see when the down is coming. Pada waktu bermain roller coaster, kita bisa tahu pasti kapan kita ada di atas, kapan kita ada di bawah. But in life, life is not predictable. We don't know when the ups and downs will happen. Tetapi di dalam kehidupan, sesuatu yang tidak mungkin bisa diprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Just like when they're building the road to Jakarta from Bandung. Sama seperti saya melihat satu konstruksi pada waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung. In the middle of the construction, there's a huge accident. Di dalam perjalanan itu ada kecelakaan yang besar. It's unexpected. Sesuatu yang tidak diharapkan. And they have to continue to build the expressway. Dan mereka harus terus membangun untuk jalan layang ini. And that is my topic today. Dan ini topik khotbah saya hari ini. How can we disciple in the ups and downs of life? Bagaimana kita melakukan kemuridan di tengah-tengah situasi ketika dari atas dan di bawah dalam kehidupan kita? How can we continue building the church and fellowship and the community in times of crisis? Bagaimana kita terus membangun gereja dan persekutuannya di tengah-tengah krisis yang terjadi? Today, I want to bring us back to the Word of God because this is nothing new. Saya ingin kembali melihat apa yang Alkitab katakan, tidak sesuatu yang baru. Because even in the ups and downs of life, God is always wanting His church to build itself up. Sekalipun kita mengalami ups and down di dalam kehidupan, ada di atas, di bawah, tetapi gereja ini harus terus bertumbuh. Let's pray together. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to preach your word today. Bapa Surgawi, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. We know many people in Indonesia are struggling with this COVID situation. Banyak sekali orang Indonesia saat ini sedang bergumul di tengah-tengah wabah yang terjadi. And we pray today you give them a sense of hope, Lord. Biarlah pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami sebuah pengharapan. In Jesus' precious name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. I'm going to bring us back to the book of Acts today. Saya ingin kita melihat satu bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul. Because the book of Acts talks about the ups and downs of the early church. Karena dalam Kisah Rasul kita melihat keadaan pada waktu ada di atas, di bawah kehidupan gereja. In chapters 1 to 2, you see the birth of the early church. Everything is going really well. Pada pasal 1 dan 2 kita melihat lahirnya gereja mula-mula yang dimana semuanya berjalan dengan baik. It's like the honeymoon period of the early church. Ini seperti masa-masa bulan madu di dalam gereja permulaan. The church increased from 75 people to thousands of people. Bisa dibayangkan gereja bertumbuh begitu pesat dari 70 orang sampai People are ribuan orang. sharing, people are caring. It's a wonderful time. Dan mereka bisa membagikan sesuatu, mereka memperhatikan satu dengan yang lain di saat-saat yang begitu indah. But in life, something happened. Tetapi dalam kehidupan sesuatu terjadi. In chapters 5 to 8, the church went through crisis.
Tetapi pada waktu kita melihat kisah 5 sampai 8, ada sesuatu yang terjadi, krisis terjadi. Something happened in the church that caused everyone to be very scared and very worried. Sesuatu yang membuat orang-orang menjadi ketakutan dan khawatir. And we're going to go through those three challenges, those three crises in the church today, and what we can learn from them. Dan mari kita melihat 3 tantangan, 3 krisis terbesar di mana gereja bisa belajar darinya. And the first unexpected disruption to the church was hidden sin. Dan kita melihat bagian yang pertama yang terjadi di gereja mula-mula adalah adanya dosa yang tersembunyi. And the second one was neglected needs. Dan ada kebutuhan yang terabaikan. And the third one was unexpected death. Dan yang ketiga adalah kematian yang tidak terduga. Let's begin with the first one. Mari kita mulai dengan yang pertama. I'm going to ask Pastor Day to read this in Bahasa Indonesia, Acts chapter 5, verse 1 to 5. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. This was the first crisis of the early church. Ini adalah krisis pertama dari gereja mula-mula. It wasn't a financial crisis. It wasn't a building crisis. Ini bukan krisis keuangan, ini bukan krisis tentang bangunan, tapi ini betul-betul satu krisis yang terjadi. It was a sin crisis. Ini adalah krisis menyangkut dosa. The context is people in the church were sharing financial needs with each other. Di dalam konteks ini, pada waktu itu, mereka sebagai jemaat saling sharing membagi di dalam hal keuangan. And one well-meaning couple decided to sell land and give some of it to the church. Dan ada satu pasang yang menjual tanah miliknya dan seharusnya sebagian diberikan pada gereja. But they held back some of the money for themselves. Tapi justru di dalam konteks itu ketika mereka harus memberikan semuanya pada gereja, mereka mengambil sebagian. But the leaders caught their lie. Dan si pemimpin menemukan bahwa mereka berdusta. And they were put to death. Can you believe that? Dan akhirnya mereka mati, bisa dibayangkan. Wow. Can you imagine you tell a lie in church and the next day you drop dead? Bisa dibayangkan ketika ada orang berdusta dan tiba-tiba mereka mati. But what is God doing? Why is God so harsh to the early church? Apa yang Allah kerjakan di gereja mula-mula saat itu? And God is telling us today this very important principle. Dan Allah sedang berbicara sesuatu yang penting pada hari ini kepada kita semua. That God in the church, what's most important in the church is the state of people's heart, not what they do. Yang Allah perhatikan di dalam kehidupan bergereja, berjemaat adalah bagaimana hati kita, bukan apa yang kita lakukan. And God doesn't like sin in his church. Dan Allah tidak menyukai, membenci dosa di dalam gereja. What's most important to God is not the numbers, it's not the programs, it's whether people are living a holy life. Yang Allah perhatikan bukan sekedar jumlah, bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjaga kehidupan yang kudus di dalam gereja. And how does this relate today in our COVID situation? Dan apa hubungannya di dalam kehidupan kita di tengah wabah yang kita hadapi saat ini? I believe the COVID situation has asked the church to stop. Saya percaya ketika wabah ini terjadi, sebetulnya yang Allah inginkan gereja Stop berhenti. work, stop school, stop all our normal activities. Kita berhenti dari pekerjaan, berhenti dari sekolah, berhenti dari kegiatan yang bisa kita lakukan. And it's given
us a chance for God to look into our hearts to see if there is sin there. Dan ini memberikan kesempatan kepada Allah untuk memeriksa hati kita, adakah dosa? Because sometimes in life we are too busy with life to really examine the state of our hearts. Karena kita begitu sibuknya dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada waktu kita memeriksa hati kita. By forcing us to stay home, I believe this COVID has exposed things we're trying to avoid. Sehingga pada waktu kita berdiam di rumah di tengah-tengah wabah ini, kita disadarkan untuk tidak melakukan sesuatu. Maybe the hidden sin of relying on money. Mungkin ada dosa tersembunyi yang berhubungan dengan keuangan. The hidden sin of thinking activity is what the Christian life is about. Mungkin ada hal yang tersembunyi dengan apa yang kita pikirkan dan lakukan. And for me personally, this COVID situation God has looked into my heart about the issues in my own family. Pada waktu wabah ini terjadi, justru untuk saya pribadi, bagaimana Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada saya hubungannya di dalam keluarga. Let me share it authentically with you all. Marilah saya ingin menjelaskan sesuatu yang sejati, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan saya pribadi. Under the PSBB, I'm home with my children, my wife, 24/7. Bisa dibayangkan dengan peraturan PSBB, saya harus di rumah tinggal dengan istri dan anak-anak 24 jam, sehari 7 hari seminggu. And this staying at home has surfaced issues between me and my wife. Dan tentu di dalam kaitan saya ada di rumah, isu yang terpenting bagaimana hubungan saya dengan istri saya. Hidden pride, things we need to clear the air. Apakah saya harus membersihkan mungkin kesombongan ada dalam diri saya? And just last we had to confess a hidden sin to my wife. Seperti minggu lalu saya harus menyatakan dosa yang tersembunyi saya kepada istri saya. And I'm so glad I did that. Dan saya bersyukur, bergembira saya melakukannya. Because God wants to get rid of the hidden sin in our life in this COVID situation. Karena Allah ingin menyingkirkan dosa yang tersembunyi dalam hati dan hidup kita. So I pray that this was a time you can really examine your hearts in your walk with the Lord. Dan ini merupakan momen di mana kita memeriksa hati kita dan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Because God does not just want to build the church, He wants to build our hearts. Amen. Karena Allah bukan hanya ingin membangun gereja, tetapi membangun hati kita, bukan? Amin. So that's the first crisis that hit the early church. Dan itu krisis pertama yang dihadapi gereja mula-mula. As we go into chapter 6, there's a second crisis that's also within the church. Kita akan melihat di dalam pasal yang ke-6, kembali ada krisis di dalam gereja mula-mula. So we're going to read Acts chapter 6, verse 1 to 2 and 5 together in Bahasa. Mari kita melihat kisah pasal 6, ayat 1 dan 2, sampai juga dengan ayat yang ke-5. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Usul itu diterima baik oleh sejumlah jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. So the second crisis in the church was a people crisis. Krisis yang kedua adalah berhubungan orang-orang di tengah-tengah masa krisis itu. Again, every day the disciples eat and share a meal together. Kembali dalam konteks itu, para murid saling membagi satu dengan yang lain, makan bersama-sama. Just like after BCF service, you all have makan, you all have drinks after church in the fellowship hall. Sama seperti gereja saudara setelah ibadah selesai, mungkin saudara juga melakukan yang sama, bukan? Makan, minum bersama. And I'm looking forward to PSBB being over so the church can come together and eat together. Tentu kita mengharapkan setelah peraturan PSBB lewat, kita bisa melakukan yang sama lagi seperti itu. But here, while they're eating, there was a problem that was appeared in the church. Some people were forgotten. Ya, tapi ada masalah muncul ketika mereka makan bersama, ada sesuatu yang mereka lalaikan, ada sesuatu yang mereka lupakan.
For some reason, the widows, the Hellenistic widows, weren't getting food. Ada sesuatu yang terjadi, yaitu para janda dari kalangan Yunani tidak mendapatkan makanan. Did they just run out of food? Mereka kehabisan makanan. Were the widows sitting too far away? Apakah para janda ini terlalu jauh dengan mereka? Again, the scriptures give a little glimpse as to why these widows might have been neglected. Tetapi dalam bagian firman Tuhan kita mendapatkan petunjuk mengapa para janda ini diabaikan. Again, they said these widows were Hellenistic Christians. They were Greek Christians. They weren't the Hebrew Christians. Dan ini berbicara tentang para janda dari kaum Helenistik, orang-orang Yunani, bukan dari kalangan Ibrani. Because of their background, because of some things, they were neglected in receiving the food. Ini berbicara tentang karena dari latar belakang tertentu mereka tidak menerima yang seharusnya mereka juga mendapat bagian. So when this was brought up to the leaders said, this is not a good situation. No one in the church should be neglected. Sehingga ketika ini dibawa kepada pemimpin, pemimpin berkata, ini sesuatu tidak boleh terjadi. Mengapa ada orang-orang terabaikan seperti itu? And they immediately appointed some people to take care of these widows' food. Sehingga pada saat itu dipilihlah beberapa pemimpin untuk memperhatikan para janda. And they chose Stephen and Philip. Dan mereka hanya memilih Stefanus dan Filipus. And again, why is this important in the church today? Kita bertanya mengapa hal itu begitu penting di dalam konteks gereja juga untuk masa kini. In the church, there should be no one neglected. Everyone should take care of one another. Ingatlah di dalam gereja jangan seorang pun terabaikan. Harus memperhatikan satu dengan yang lain. But in every church, there are always people that may feel left out. Ingatlah di dalam setiap gereja ada jemaat yang mungkin merasa terabaikan, terlupakan. They might feel left out financially, they might feel left out socially, but they just feel they're not part of the whole church. Mereka terabaikan secara ekonomi, mereka terabaikan secara sosial, bahkan mereka tidak menjadi bagian di dalam satu gereja. And I believe this COVID is reminding us once again is to look around in the church. Sekali lagi dengan adanya wabah ini mengingatkan kita untuk melihat sekitar kita di dalam konteks gereja. It causes us to look for people who might have neglected needs inside the church and outside the church. Bahkan kita diingatkan untuk memperhatikan orang-orang yang terabaikan di dalam gereja sendiri. Let's start outside the church. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi di luar gereja. I'm so excited that many churches in Indonesia are seeing the neglected needs of people in the community. Saya begitu gembira melihat adanya gereja yang berbagian untuk memperhatikan orang-orang di luar sana, di luar komunitas. Like in Bandung, Kolam Kudus is distributing sembako to the Gojek drivers. Kalam Kudus Bandung memberikan paket makanan kepada para ojol. And I know many churches in Jakarta are also doing the same thing. Saya percaya gereja-gereja di Jakarta juga melakukan yang sama. Because people need to see the church as a place of compassion. Karena orang-orang yang melihat gereja adalah sebagai tempat untuk menyatakan belas kasihan. And those people have always been around. Gojek drivers have always been around. But now, because of COVID, we see the needs erupting. Karena memang seperti pengemudi ojek itu ada di sekitar kita, tapi mereka mengalami kesulitan di tengah situasi ini. But that's on the church front. How about personally? What are we doing? Dan itu berbicara dalam konteks mungkin di luar gereja, tapi bagaimana dengan konteks di dalam gereja sendiri? Apa yang kita kerjakan? In our family, we have a part-time helper named Ibu. Dan di rumah kami ada seorang yang bekerja part-time. He's from one of the kampongs near our house in Pondok Hijau. Dia berasal dari sebuah kampung yang disebut dengan Pondok Hijau. And God gave us the compassion to help her and her neighbors in her arte. Ya, tentu Allah juga memberikan kepada kami satu belas kasihan untuk menolong orang-orang ini dan So we sekitar rumah kami. asked some of our friends for donations, and we end up raising some funds. Kami juga meminta teman-teman untuk mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan. So just last week, we met with the Arte leader and the Arway leader, and we distributed 100 Sembaku packs to her neighbors.
Dan minggu lalu kami bertemu dengan Pak RT, Pak RW, dan kami membagikan sembako untuk orang-orang di lingkungan sekitar perumahan kami. And for the first time, our family was invited into our part-time helper's home. Dan untuk pertama kalinya keluarga kami diundang ke rumah keluarga dari rekan kami yang bekerja ini di rumah kami. And our helper was so happy that we worked together to bless her neighbors. Ya, pembantu rumah tangga ini begitu juga gembira bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. And again, God is asking you, all of us in the church today, who around you is neglected in terms of their needs? Dan Allah sedang berbicara kepada kita, membuka pengertian kita untuk memperhatikan siapa orang-orang yang terabaikan di sekitar kita. And what can you do as a family? What can you do as an individual in addition to what the church is doing? Bagaimana kita melakukan sebagai keluarga atau pribadi di tengah-tengah situasi yang terjadi. But again, I talked about neglecting needs outside. How about inside the church? Dan kembali saya berbicara untuk orang-orang di luar gereja yang terabaikan. Bagaimana dengan orang-orang di dalam gereja sendiri? Because now is the time to really also focus on the needs of the church members. Karena saat ini kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang ada di dalam gereja yang terabaikan. Even though the church building is closed, it doesn't mean the church community stops meeting together. Sekalipun gereja kelihatan tertutup, tapi tidak menjadikan komunitas menjadi tidak melakukan apa-apa untuk I'm glad bersama-sama. many of us are still meeting over Zoom. Banyak di antara kita melakukan pertemuan lewat Zoom. But I encourage us as church members to look out for people in the church who are neglected. Tetapi saya rindu gereja memperhatikan orang-orang yang terabaikan di dalam gereja sendiri. For example, there are church members who might be sick. Give them a call. Sebagai contoh, ada anggota gereja yang sakit, teleponlah mereka. There might be church members who live by themselves, who are lonely. Mungkin juga ada anggota yang tinggal sendirian. There might be church members who have lost so much income because of the COVID. Ada juga mungkin anggota gereja kita yang kehilangan penghasilan di tengah situasi ini. But the most important group I want to stress today is this last group. Tetapi saya ingin menunjukkan satu kelompok yang khusus yang terjadi di tengah-tengah kita. There are people in our church that are not connected to a small group. Ada orang-orang yang sama sekali tidak terhubung dengan kelompok kecil. They only come to church and listen to the sermon. Mereka hanya datang seminggu sekali ke gereja mendengarkan khotbah. And my heart goes out to these people who are not part of a small group. Dan hati saya tergerak untuk orang-orang seperti ini. Because during these times, they must feel that people in the church are coming to them and asking how they're doing. Dan tentu sebetulnya mereka mengharapkan ada orang-orang dari gereja yang datang menghampiri mereka dan bertanya tentang keadaan And mereka. it's a wonderful opportunity for the church to invite more people to join the small group community. Dan ini menjadi kesempatan buat kita mengundang orang lebih banyak lagi dalam kelompok kecil. So I really pray that God will help us to reach out in compassion to the people inside the church and outside the church. Dan saya rindu melalui wabah yang terjadi, kita menjangkau mereka, orang-orang di luar sana, dan termasuk orang-orang dalam gereja. So far in Acts, we've encountered two crises in the church. Kita sudah memasuki dua krisis yang terjadi di gereja mula-mula. The crisis of the hidden sin and the crisis of unneglected needs. Adanya dosa yang tersembunyi dan adanya kebutuhan yang terabaikan. And it's very interesting, the first two crises happened inside the church. Hal yang menarik, dua krisis ini terjadi di dalam gereja. But after this, the worst crisis happened. Tetapi bagian berikutnya ada krisis yang terburuk terjadi. It was a crisis of unexpected death. Yaitu sebuah krisis tentang kematian yang tidak terduga. This is the most serious, this is the worst crisis to hit the early church. Ini adalah krisis yang sangat serius dan terburuk terjadi di gereja mula-mula. Let's turn to Acts chapter 8 and read verse 1 to 3. Mari kita melihat kisah pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat.
Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Now, this is a horrible thing that happened to the church. Ini sesuatu yang sangat mengerikan terjadi dalam gereja. Remember the new leaders, Stephen and Philip? Masih ingatkah pemimpin sebelumnya Stefanus dan Filipus? You know, Stephen went to preach the gospel, Stefanus memberitakan Injil, and immediately he was persecuted. dan tiba-tiba dia dianiaya, And the Jewish leaders stoned him to death. dan para pemimpin Yahudi merajam dia dengan batu sampai mati. Can you imagine this? Dapatkah saudara bayangkan? The newest leader in your church that's just been elected now is dead. Pemimpin baru yang baru saja dipilih akhirnya mati. Can you imagine the stress in the church? Dapatkah saudara bayangkan stres yang terjadi di dalam gereja? Can you imagine BCS hiring a new pastor and the very next day he dies? Bayangkan kalau BCS baru memimpin seorang pemimpin baru dan keesokannya mati. But before the church can have a chance to cry and to mourn, Tapi sebelum gereja punya kesempatan untuk menangis dan berduka, things got worse. sesuatu yang lebih buruk terjadi. On that day, the persecution went attack the church. Dan saat itu penganiayaan menyerang gereja. That day, the church was locked down. Dan saat itu gereja seperti saat ini lockdown. It was illegal to meet together. Mereka tidak diizinkan untuk berkumpul bersama. And the church had to scatter around and meet secretly. Dan jemaat tersebar sedemikian rupa dan mereka harus bersembunyi. This is a worst time in the early church. Ini adalah sesuatu yang terburuk terjadi di gereja mula-mula. Well, why would God allow this to happen to his young church? Mengapa Allah mengizinkan terjadi pada gereja yang masih muda belia ini? Doesn't God love the church? Apakah Allah tidak mengasihi Doesn't God want to gerejanya? build the church? Apakah Allah tidak membangun gerejanya? And I ask myself, what is God doing? What is his plan? Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang Allah sedang kerjakan? How can the church survive this? Bagaimana gereja bisa selamat dalam keadaan seperti ini? And again, it reminds me of things that's happened in the church recently that makes me so sad. Dan ini mengingatkan saya apa yang terjadi pada gereja baru-baru ini. If you just read last week, an American missionary died. Kita baru juga mendengar berita seorang misionari dari Amerika mati. This young lady named Joyce Lim, who graduated from one of the top universities in America. Seorang yang si muda yaitu Joyce Lin yang lulus dari universitas bergengsi di Amerika, MIT. You know, volunteered to fly supplies to Papua. She was bringing COVID test kits to Papua to serve the Ini people. seorang relawan yang membawa suplai makanan bahkan alat tes untuk COVID ini. And her plane crashed. Dan pesawat itu mengalami kecelakaan. And Joyce passed away. Dan Joyce meninggal. And why would God allow this? Mengapa Allah mengizinkan hal ini? He didn't do anything wrong but serve the church. Dia tidak melakukan yang salah, dia sedang melayani gereja. And I think, what is God doing? Dan saya sedang berpikir apa yang Allah sedang kerjakan. And again, it reminds me also what happened to BCS just a few weeks ago. Dan ini mengingatkan saya juga dengan apa yang terjadi pada BCS beberapa minggu lalu. Again, one of your, Pastor John and his family, they both contracted COVID-19. Dan kita tentu sedih di mana Pastor John dan family juga mengalami hal yang tidak mudah di tengah wabah ini. When I heard the news, I couldn't believe it. Ketika saya mendengar berita ini, saya sangat tidak percaya. And I was so happy that, Pastor John was able to go to the hospital. Saya bersyukur Pastor John sempat dibawa ke rumah sakit. But then I received the bad news that on 30th March, Pastor John passed away. Tapi saya mendengarkan berita di mana pada tanggal 30 Maret And me and my family were John so pulang sad. ke rumah Bapak. Dan itu membuat saya sangat sedih. We were so sad because we met Pastor John 3 times last year. Saya begitu sedih karena seakan baru saja tahun lalu 3 kali bertemu dengan Pastor John. Such a gentle and sincere, faithful servant of the Lord.
seorang yang lembut hati, seorang yang tulus melayani Tuhan dengan setia. And it just didn't make sense. Why would God allow him to die when the church needs him to grow? Sebenarnya tidak masuk akal mengapa Allah memanggil dia pulang ketika gereja masih memerlukannya untuk bertumbuh. And I said, God, why? How can the church grow? How can BCS continue to grow without its senior pastor? Dan saya terus bertanya bagaimana gereja bisa bertumbuh tanpa adanya pendeta John. And I was just so angry and upset. Saya sempat merasa begitu marah dan kecewa. And I believe many of your members in this church are still grieving over the loss of your senior pastor. Tentu saya menyadari ada banyak juga jemaat BCS yang masih berduka dengan kehilangan pendeta John ini. And all of us in Singapore are also praying for BCS through this difficult time. Dan saudara-saudara seiman di Singapura juga terus mendoakan untuk BCS. But I believe that God always has a greater plan. Tetapi saya percaya bahwa Allah itu memiliki rencana yang besar. God, we may never know why Joyce passed away. We never know why God allowed Pastor John to pass away. Kita tidak mengerti kenapa Joyce Lynn dan Pastor John dipanggil pulang ke rumah Bapa. But it's no accident. 2 weeks after 30th March, God reminded me and all the church of an important thing we sometimes forget. Tetapi tidak ada yang kebetulan 2 minggu setelah tanggal 30 Maret ada sesuatu yang terjadi. Because 2 weeks after Pastor John's death, it was Easter. Karena 2 minggu setelah pendeta John dipanggil pulang ke rumah Bapa adalah Paskah. And God reminded me something I always forget. Allah mengingatkan saya akan sesuatu yang sering dilupakan. Even though Joyce is dead, even though Pastor John is dead, Sekalipun Joyce sudah meninggal, pendeta John sudah meninggal, Jesus is alive. Tuhan Yesus itu hidup. Jesus is alive. Tuhan Yesus hidup. That death cannot contain him. Dan maut tidak mengalahkannya. Nothing can happen to the church to stop the church, Jesus, the church of Christ, to continue on. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan gereja untuk And God terus will melanjutkan. never give up on the church Tuhan tidak pernah menyerah pada gerejanya. because Jesus is alive. Karena Tuhan Yesus itu hidup. That there's always hope in any suffering in our life. Selalu ada pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan apapun. And in the lowest moment of the church, in the early church in Acts, Pada titik terendah di gereja mula saat-saat itu, God reminded the church, I will build my church. Just watch me. Allah sedang mengingatkan, aku akan membangun gereja, perhatikanlah apa yang What kulakukan. did God do? The church grew in the worst time. Dan apa yang terjadi? Gereja bertumbuh di tengah keadaan yang terburuk sekalipun. Look what happened in Acts chapter 8 and verse 4 to 5 and 26 to 27. Di dalam Kisah Rasul pasal 8, di ayat-ayat yang nampak di dalam slide. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Let's not miss what happened after the horrible things that happened. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu akan apa yang sedang terjadi setelah hal yang menakutkan itu terjadi. Stephen was murdered. Bahkan di tengah keadaan terjadi pembunuhan. But Philip went on to other parts of Asia. Tetapi Filipus terus menyebarkan berita Injil itu kepada berbagai daerah lain di Asia. And because the church was locked down in Jerusalem, Philip had to leave. Karena gereja saat itu tertutup, sehingga Filipus harus pergi And he meninggalkan. shared the gospel in Samaria. Dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria. He shared the gospel to the Ethiopian. Bahkan memberitakan Injil pada orang-orang di Ethiopia. He shared the gospel to Caesarea. Dia memberitakan Injil kepada orang di Caesarea. So in the worst times of the church, people heard the gospel for the first time.
Bayangkan dalam keadaan terburuk sekalipun orang-orang masih mendengarkan Injil. There was hope in death. Ada pengharapan di balik semua itu. And even though Stephen was dead, God's church Bah- continued to grow. Bahkan sekalipun Stefanus sudah mati, gereja terus bertumbuh. Isn't our God amazing? Bukankah Allah itu ajaib? What horrible things happen, God turns it into something good. Sekalipun ada sesuatu yang buruk terjadi dalam gereja, Allah mengubah sesuatu menjadi And that baik. is what God does to his children. Dan itulah yang Allah lakukan kepada At the worst anak-anaknya. times, God will bring hope. Di tengah keadaan terburuk sekalipun Allah sedang memberikan pengharapan. And even though COVID is a terrible situation, Dan ketika wabah ini betul-betul menakutkan setiap orang, God is going to use it to bring hope and life to the people. Allah menggunakan hal itu untuk membawa pengharapan dan kehidupan. And it is my prayer that when the church opens again, BCS is going to be a bigger and more faithful church than ever. Dan ini doa saya ketika nanti gereja terbuka kembali, bisa beribadah kembali, akan menjadi gereja yang makin besar, makin besar. I really believe that. Dan saya percaya akan hal itu. I want to close with just a short testimony about how God is using our family to bring hope in this time. Saya menutup khotbah saya dengan kesaksian bagaimana Allah bekerja di tengah wabah yang terjadi. You know, when bad things happen in my life, it doesn't happen just one by one, like satu. It happens all many things at the same time. Kadang-kala ketika sesuatu yang buruk terjadi, bukan satu-satu terjadi, tapi karena bersamaan terjadi. In addition to the COVID affecting my family, Dan ketika wabah ini juga berpengaruh kepada keluarga kami, at this time we had lots of leaking things in our house, and our whole bathroom ceiling collapsed. aduh, banyak sekali yang terjadi di rumah kami. Ada yang bocor, bahkan di kamar mandi yang mesti diperbaiki. And at the same time, my visa kerja is expiring at this time as well. Bahkan visa izin kerja saya juga sudah sampai masa akhirnya. So all these things made me very stressed. Dan ini membuat semuanya menjadi stres. I said, God, why do you bring all these things into my life? Saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau membawa semua ini dalam kehidupan And to be saya? honest with you, I was angry at God. Dan jujur, saya mengatakan saya begitu marah pada Like, I Tuhan. moved all the way from Singapore to Bandung, and my life is worse now. Sekarang saya menyadari begitu saya pergi dari Singapura datang ke Bandung, ada sesuatu yang buruk terjadi. And I remember I was calling my visa agent to just tell him all my problems. Saya berusaha mengontak agen yang mengurus visa dan menceritakan semuanya. And for 15 minutes, I was just complaining and complaining and complaining and complaining. Dan sebetulnya selama 15 menit itu saya cuma mengeluh, dan mengeluh. But afterwards, the agent began to share his life with me. Tetapi setelah itu, agen itu justru bisa men-sharingkan kehidupannya dengan saya. He told me that because of the COVID situation, business has dropped to zero. Dia menceritakan karena wabah ini terjadi, bisnis dia betul-betul hancur sampai ke titik terendah. For the last 2 weeks, he had no income. Selama 2 minggu tidak ada penghasilan. And at that moment, the Holy Spirit whispered something into my ear. Dan pada saat itu Roh Kudus seperti berbisik kepada saya. And God says, can you stop looking at your problems and be compassionate to others? Dan Allah seperti berkata, bisakah kau berhenti terus mengeluh dan perhatikan apa yang terjadi pada orang lain, bukan hanya dirimu sendiri. And I told God, I said, how can I do this? I've been such a bad witness. I've been complaining Christian for the last half hour. Bagaimana saya bisa menjadi saksi yang baik? Karena selama beberapa menit saya cuma mengeluh pada orang ini. But I just tried. And I said, Uncle, do you believe in God? Tapi saya mencoba, saya cuma bertanya, Paman, apakah He kau says, percaya? I believe in all gods. Dia berkata, saya percaya pada semua Allah. No, but I said, do you believe in the one Almighty God? Tetapi Paman percayakah pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang And at satu that itu? moment, he let me pray for him. Dan pada saat itu dia mengizinkan saya berdoa untuk And dia. I prayed that God will bless him, bless his family, bless his business. Dan saya berdoa untuk dia, berkati kehidupannya, berkati bisnisnya. And when I got off the phone, Dan ketika saya menutup telepon itu, I was so amazed. saya merasa takjub.
I said, I would never have had this opportunity to share God's hope if COVID was never here. Saya mungkin tidak ada punya kesempatan untuk mengabarkan kesaksian ini, berita Injil ini, kalau wabah ini tidak terjadi. And I said, thank you, Lord, for reminding me that even in my most troubling times, you can use me to bring hope. Bersyukur kepada Tuhan, meskipun dalam setengah situasi yang sangat sulit, saya bisa melakukan itu. Friends, it is my prayer that this is what happened to every one of us in Dan COVID. inilah doa saya untuk setiap kita yang hadir saat ini. That we trust God when it doesn't make sense. Kita tetap percaya kepada Allah meskipun tidak masuk akal. When we follow God when it doesn't make sense. Mengikuti Allah kadang tidak masuk akal. When we don't see how God is working. Seringkali kita tidak melihat Allah sedang mengerjakan sesuatu. Whether life is going well or bad. Ketika kehidupan menjadi baik atau buruk. That all of us will just put our hands together and build the church. Dan yang kita harapkan bahwa setiap kita bersatu dan membangun gereja. Let's pray together. Mari kita berdoa. I want to ask all of us to close our eyes. Saya meminta setiap kita menutup mata kita. And I know you're at home listening to this message. Sekalipun saudara di rumah masing-masing mendengarkan pesan I ini, just pray that you just close your eyes. tutuplah, pejamkan mata saudara. And with your eyes closed, I ask you just to raise your hand to the Lord. Dengan mata yang tertutup, tapi angkatlah tangan saudara. Recommit your life to the Lord. Kita menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Heavenly Father, Lord, Bapa Surgawi, it's difficult times. di dalam keadaan yang sulit ini, But I pray you would just help us to grow closer to you in this COVID time. saya terus berdoa supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Be more compassionate to people. Menjadi orang yang penuh belas kasihan pada orang lain. And I pray you use each one of us in a small way. Biarlah Tuhan juga memakai setiap kami walaupun mungkin dalam kelihatan tindakan yang paling kecil. To build the church of God. Tuhan bangunlah gerejamu. Amen. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati saudara sekalian.